Baik, anak-anak, udah pada masuk di Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Udah, Pak. Udah ya, baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik semua ya. Anak-anak, Bapak ingin tahu dulu nih dari murid kelas 7 ini, nampaknya udah semua hadir ya. Baik, nanti Bapak masukkan untuk presensinya di link WA grup kelas. Jadi jangan lupa untuk presensinya diisi biar Bapak punya data hari ini yang masuk ini ada berapa anak. Bisa dipahami sampai sini? Terima kasih kalau bisa dipahami. Anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran hari ini, Bapak ingatkan nanti kalau kamu terkendala dengan sinyal, terkendala dengan apapun itulah, atau terlempar dari link Zoom-nya, dari kelas Zoom ini, Bapak minta nanti kamu kembali masuk ke link yang sudah dibagikan di grup WA tadi ya. Baik, anak-anak, Ya, untuk Pak. mulai acara hari ini, Bapak minta dipimpin berdoa dulu sama yang tadi duluan masuk link Zoom-nya. Link Zoom-nya tadi yang pertama kali masuk Pak Agustin. Bapak kasih apresiasi untuk memimpin doa memulai pembelajaran di hari ini. Bapak persilakan buat Pak Agustin untuk memimpin doa. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Salsa sudah bisa membantu Bapak untuk memimpin doa di kelas. Baik anak-anak, sebelum kamu belajar lebih jauh, Bapak sekarang ingin memberi Iya, Pak, semangat sama-sama. dulu buat semuanya. Kita sama-sama untuk menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila, agar rasa nasionalis anak-anak semua bisa lebih kuat, bisa lebih tumbuh sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Baik, kita bernyanyi bersama ya. Nanti waktunya dibuka, suaranya juga dikeluarkan biar terlihat lebih lantang gitu. Siap untuk bernyanyi anak-anak? Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Bersama ya, Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan buat kita semua.
anak-anak yang hebat. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan coba mempelajari tentang teks fantasi. Namun Bapak ingatkan lagi, coba siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang teks deskripsi. Betul sekali. Nah, dari pembelajaran terdahulu di mana kita bisa untuk menguraikan atau menceritakan kembali tentang suatu objek. Nah, kalau sekarang kita akan coba mempelajari tentang teks fantasi. Anak-anak, nah, kenapa kita harus mempelajari teks demi teks nih di bahasa Indonesia? Kenapa sih kita harus mempelajari? Karena nanti ada manfaatnya buat kehidupan kita. Bapak nanya, share-nya bisa lihat di kamera masing-masing. Halo anak-anak, Iya, Pak. bisa melihat Terdengar Pak, dengar Pak. share yang Bapak kirimkan? Bisa terlihat di layarnya? Sudah. Ya Pak. Sudah, Pak. Terima kasih anak-anak kalau sudah bisa terlihat. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini di teks fantasi, nah, kita akan mempelajari kompetensi dasarnya tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Adapun indikatornya, tujuannya belajar kita pada hari ini yang pertama menemukan ciri umum teks narasi atau cerita imajinasi dan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks narasi. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa. Adapun manfaatnya untuk pembelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari dari pembelajaran ini, yang pertama untuk meningkatkan daya imajinasi, memperkaya tata bahasa, dan juga untuk menambah wawasan kita. Siap nggak wawasannya untuk ditambah? Siap? Siap Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, anak-anak, nah sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, Bapak akan menayangkan sebuah video. Mau nggak lihat video nih? Mau Pak. Mau Pak. Maunya mau banget atau mau biasa saja nih? Mau banget dong Pak. Baik, kalau yang mau banget, nah kayaknya udah semangat nih. Kalau belajarnya semangat banget, Bapak juga nanti mengajarnya semangat. Cuman Bapak minta kalau menyimak videonya jangan cuma menyimak saja, ya. Bapak minta kamu juga untuk memperhatikan ada apa dengan video ini. Siap? Nah, biar kamunya nanti Ya, Pak. memperhatikan Apa? Siap Pak. Nah, siap ya? Baik, Bapak akan coba untuk menampilkan video yang akan kamu tonton bersama-sama. Atau mungkin anak-anak bisa untuk melihatnya secara mandiri di link YouTube yang sudah Bapak share di grup PA. Atau yang mau nonton di sini aja, tidak apa-apa. Kita lihat bersama. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Komodo.
susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu! Serbu! Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hahaha, hei, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba, berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukannya. "Hei, berhenti melempar! Mundur! Mundur!" Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo, segera melesat, menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Baik anak-anak, bagaimana tuh tayangan videonya, seru nggak? Seru, Pak. Nah, seru ya. Nah, kan tadi Bapak mengarahkan agar anak-anak menyimak videonya dengan teliti biar nanti kalau bertanya bisa menjawab. Nah, Bapak uji nih. Perintahnya dilaksanakan apa tidak. Nah, dari hasil mengamati tayangan tadi, adakah yang berbeda dengan cerita yang pernah kamu lihat atau kamu baca atau juga kamu dengar? Ada yang berbeda nggak? Coba. Nah, Ada, Pak. Ada. apa tuh coba, Riana? Ada, Pak. Dengan film Ainun dan Habibi. Oh, beda ya dengan film Ainun dan Habibi? Enggak Beda, Pak. beda, enggak sama ya ceritanya. Terus dengan cerita apa lagi yang beda nih? Ada yang tahu? Siapa coba? Hah? Ada yang tahu nggak? Boleh, kayak tukang ojek pengkolan berbeda, atau tukang bubur naik haji berbeda juga. Betul seperti itu. Nah, kalau tadi Bapak nanya perbedaannya, sekarang apa sih yang membedakannya memang? Nah, kalau tadi Riana menyebutkan ada yang beda, Pak. Apa yang membedakannya? Video tadi atau dengan yang biasa kamu tonton di rumah? Pak, izin menjawab. Nah, boleh Mel, siapa Mel? Coba. Kalau di cerita tadi mah ada kekuatan supranaturalnya, kekuatan yang mustahil ada di dunia nyata. Oh, jadi gitu ya. Kekuatannya mustahil. Apa itu Mel yang mustahil itu Mel?
kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural ya, yang naganya bisa mengeluarkan bola api gitu ya. Nah, kalau buaya mah Ya, kan Pak. di kehidupan nyata tidak bisa mengeluarkan bola api ya. Iya, paling Ya. mengeluarkan telur Tidak, Pak. perutnya. Telur. Ya. Atau siapa lagi yang tahu nih? Kira-kira perbedaannya apa saja nih? Perbedaannya. Ada yang bisa jawab lagi tadi setelah Melsi? Halo? Bolehlah anak-anak hebat. Jangan malu, jangan malu. Ada yang bisa mau mengutarakan? Halo guys, apakah di sana di manakah orangnya? Anjay Pak Ibu sangat gigi sekali itu headsetnya. Ada yang mengutarakan? Timut. Ini Arlan mau ngomong apa enggak? Mik. Pak, kalau menurut Alan, kalau dicerita seperti tukang ojek, pengkolan, dan Ainun Habibi, ceritanya mirip dengan kehidupan nyata. Oh, Kalau cerita yang barusan mah, Hah? tempat kejadiannya pun masih belum yakin ada di dunia ini. oh gitu ya. Tanah Modo itu belum yakin ada ya. Baik. Nah, Bapak ingatkan nanti kalau sudah menyalakan mikrofon, boleh langsung ngomong aja. Jadi bapaknya lagi bingung siapa nih yang mau ngomong gitu. Baik, terima kasih Arlan. Nah, itu ya. Ya, Pak. Kalau menurut Arlan beda katanya. Kalau baik, lanjutkan. Namanya pernah tidak kamu melihat atau mendengar atau membaca yang mirip. Pernah, Pak. Nah, salsa mirip kayak cerita tadi ya? Apa tuh? Iya, Pak. Apa kira? Cerita Doraemon. Cerita Doraemon. Apa tuh persamaannya Doraemon dengan kekuatan biru Nataga? Sama-sama mempunyai kesaktian. Sama. Doraemon bisa mengeluarkan apapun dengan kantong ajaibnya. Betul sekali. Iya, terima kasih Salsa. Berarti Salsa nih penggemar Doraemon ya. Nah, ternyata Iya, Pak. gemari Salsa itu ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Jadi Doraemon itu termasuk dengan cerita fantasi. Apa yang Kasih. membuat Doraemon itu bisa dikatakan menjadi cerita fantasi? Karena Doraemon bisa mengeluarkan apa yang diinginkan dari kantong ajaibnya. Ada lagi nggak yang pernah lihat cerita semacam itu? Coba dari sekian banyak anak bapak. Maulana, boleh apa Maulana? Pernah lihat Maul? Ada Pak, Harry Potter Pak. Oh, ini nih kelihatan nih laki-laki penggemar Harry Potter. Apa tuh? Bagaimana Harry Potter? Sihir Pak. Sihir. Kekuatannya bisa terbang. Dia bisa terbang dengan sihirnya. Sihirnya apa tuh? Menggunakan sapu. Betul sekali. Pak, sapu Pak. Ya, semacam itu yaitu termasuk dengan keajaiban atau yang dikatakan Melsi ada supranatural. Kalau Harry Potter sihir ya, dia bisa terbang dengan sapunya. Baik anak-anak, nah, coba ungkapkan nih menurut kamu masing-masing. Yang berani nanti boleh hidupkan mikrofonnya. Dari cerita tadi yang termasuk keajaibannya apa nih? Yang dari kekuatan ekor biru Nataga yang menjadi keajaiban, ada nggak? Gimana nih ajaibnya? Keluarnya api biru dari ekor Nataga. Baik, terima kasih Neni. Itu ajaib ya, karena tadi Bapak sebutkan kalau biawak, buaya tidak bisa tuh mengeluarkan api biru. Ada lagi nih yang tahu ajaibnya di mana saja tuh cerita tadi? Ada Pak. Apa? Riana. Riana, boleh.
para binatang melemparkan bola api. Para binatang melemparkan bola api. Jadi ajaib ya, binatang itu kan jangankan melempar bola api, makan saja pakai mulut ya, bukan pakai tangan. Nah, ada lagi Ya, Pak. yang melihat ajaibnya di mana tuh? Coba. Ada, Pak. Apa tuh? Serigala mampu memadamkan bola api dengan tiupan mulutnya. Siapa nih? Ayu apa Lara nih? Ayu ya. Kalau Ayu hanya mampu meniup lilin aja ya Yu. Kalau bola api mah kayaknya belum sanggup ya. Baik, bola Ayu. Nah, anak-anak, tadi itu kan pertempuran ya antara pasukan serigala dengan timnya Nataga. Itu tempatnya di mana? Di Indonesia kah? Atau di manakah? Coba siapa yang tahu? Ada Pak. Nah. Di Tanah Modo Pak. Iya betul. Di Tanah Modo. Terima kasih Alvin. Alvin memang memperhatikan nih kayaknya Alvin. Jadi kejadiannya di Tanah Modo. Nah, Modo. ya, suasananya bagaimana tadi? Menggembirakankah? Senangkah? Atau sedihkah atau bagaimana? Kira-kira tadi. Ada Pak. Suasananya menyedihkan Pak. Suasana perang dan para naga mulai lengah akibat serigala-serigala itu. Pada suasana itu semuanya berusaha untuk mendapatkan kemenangan. Jadi sangat riuh sekali ya. Nah, kalau di dunia mah kan seriuh-riuhnya Rusia menyerang mana tuh? Rusia menyerang mana? Ukraina. Riuh gitu ya. Ada roket, ada bom atom dan lain sebagainya. Kalau di Tanah Modo ada serangan serigala. Betul? Baik. Nah, kira-kira anak-anak, cerita tadi itu temanya apa sih? Kan kalau tadi bilang tukang ojek pengkolan, temanya itu kan antara kesetiaan dengan istri dan mencari pekerjaan ya. Kalau ini kira-kira temanya apa nih? Pertempuran antara para hewan di Tanah Modo. Iya sekali, pertempuran. Jadi berperang ya, berperang antara pasukan Nataga dan pasukan serigala. Lalu alurnya itu seperti apa tuh? Kan alur itu jalan cerita ya, cerita tret gitu. Alurnya seperti apa kira-kira? Majukah, mundurkah, atau maju mundur cantik nih? Kayak Syahrini. Ya, ada yang tahu alurnya bagaimana? Boleh? Kayaknya Riana tuh atau Salsa udah menghidupkan mikrofon. Salsa Pak. Oh, boleh saja. Bapak padahal cuma nebak-nebak saja. Gimana alurnya tuh? Alurnya maju Pak. Maju. Nah, Salsa jangan. Karena. Gimana tuh? Karena tidak ada cerita yang mengulang. Karena tidak ada cerita yang mengulang. Kalau biasanya cerita yang mengulang mah di FTP gitu ya. Banyak ya cerita. Udah ya, Pak. Kelihatan ada posisi di rumah sakit aja, tapi ceritanya baru ditayangkan lagi. Oh, akibatnya dari tabrak lari gitu. Baik, terima kasih Salsa. Kayaknya Salsa membantu Bapak. Ya, sama-sama Pak. Ini. Terus tokohnya itu yang jadi pemerannya itu siapa saja nih di cerita tadi? Ada yang tahu nih? Pasukan serigala, Nataga, Dewi Kabut. Ada Nataga, ada pasukan serigala, ada Dewi Kabut. Ada yang bisa menceritakan nggak watak-wataknya? Watak itu sifatnya. Kalau Bapak tadi, lagi-lagi nih Bapak cari contohnya di tukang ojek pengkolan, kan ada yang gerusu-gerusu gitu ya karakternya. Ada yang santai, ada yang pemarah. Kalau di sini tadi kan tokohnya ada siapa saja? Ada Dewi Kabut, ada pasukan serigala. Kira-kira ada yang tahu nggak watak tokohnya itu seperti apa? Nataga itu gagah, pantang menyerah, dan bertanggung jawab, Pak. Oh,
Alvin apa Rehan nih yang ngomong, Bapak nggak jelas nih wajahnya, nggak kelihatan jelas. Rehan, Pak. Oh Rehan. Rehan. Terima kasih lah sudah bisa membantu Bapak juga nih mencerahkan teman-temannya. Ada kalau Dewi Kabut gimana Dewi Kabut? Baik hati, Pak. Baik hati, iya, memberitahu Nataga ya. Gimana kata Dewi Kabut? Gunakan ekor birumu. Gitu. Tahu udah Nataga mau kalah, dia memberi saran gitu. Nah, kalau serigala gimana serigala? Jahat, pemarah, tinggi hati atau sombong, Pak. Jahat ya, karena Ya, Pak. ketenangan kaum Nataga. Nah, kira-kira amanat apa nih yang ingin dilakukan oleh penulis atau pembaca Hasilnya itu sih kamera keluar. untuk Nadia sama Cika? Kalau tidak itu mic-nya di mute. Apa yang tahu? Ya, Bapak ulangi lagi. Amanat yang mau disampaikan penulis kira-kira apa? Amanatnya apa nih? Boleh? Salsa, Pak. Boleh Salsa, apa amanatnya kira-kira? Ketika menghadapi masalah sesulit apapun, kita tidak boleh takut. Nah, Tidak boleh putus asa. ya. Jangan gentar dan harus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Kayak Salsa ya. Salsa itu sebetulnya sudah penuh perjuangan ingin belajar daring dengan Bapak nih. Udah mempersiapkan perangkatnya, udah mempersiapkan kuota internetnya. Nah, seperti itu. Jadi, amanat dari penulis itu kita harus bisa memecahkan masalah yang kita hadapi bagaimanapun sulitnya. Baik anak-anak, kayaknya Bapak sangat senang sekali nih hari ini. Pelajar-pelajarnya sangat antusias sekali ingin cari tahu dari pelajaran yang Bapak suguhkan pada hari ini. Nah, siapa coba yang bisa dan berani menceritakan kekuatan ekor biru Nataga? Ada yang mau nggak nih? Garis besarnya aja lah. Ada? Melsi, Pak. Boleh, Melsi, boleh. Di Tanah Modo ada pertempuran karena serigala menyerang. Penduduk Modo mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Panglima para binatang Nataga diberitahu oleh Dewi Kabut untuk menghancurkan semua serigala dengan kekuatan ekor birunya. Baik, kasih hapus dulu tepuk tangan lah buat Melsi. Ya, Melsi, terima kasih. Nah, nanti kalau yang memperhatikan sebetulnya itu garis besarnya. Nanti Bapak akan suruh membuat LKPD nih. Ada tuh nanti jawaban-jawaban yang seperti tadi Bapak tanyakan. Nanti silakan untuk bekerja sama dengan kelompoknya nanti ya. Setelah Bapak bisa menjelaskan apa itu tentang cerita fantasi. Nih yang terakhir nih Bapak nanya nih. Ya kira-kira ini jangan Bapak aja lah yang bertanya. Kira-kira kamu ada yang mau bertanya nggak tentang cerita fantasi tadi? Biar nanti Bapak gantian jawab. Nadia. Nah, Nadia, Pak. apa Nad? Mau apa nih? Nad? Berarti cerita fantasi itu cerita hayalan ya, Pak? Betul, cerita hayalan. Berarti jadi ceritanya mungkin dan atau tidak ada di dunia nyata. Nah, Mel situ yang bisa menjawab. Betul nggak Mel? Ceritanya belum tentu ada di dunia nyata ya. Nah, tadi. Ya, Pak, betul sekali. Yang Melsi tadi omongkan. Betul begitu, Nad. Jadi, kalau cerita fantasi itu kayak kamu lagi kecil tuh bahasanya main-mainan sama teman. Ada yang jadi dokternya, bisa jadi. Ada yang, kalau si Arlan mungkin lagi kecilnya kayak mirip Power Ranger itu.
kekuatan asap gitu. Itu tuh fantasi tuh, jadi hayalan itu, imajinasi kamu. Terus ada lagi nih yang mau bertanya atau mau mengomentari lah, boleh. Tiana, Pak. Apa Ria? Tiana. Apa? Contoh latar ruang dan waktunya seperti apa, Pak? Oh, latarnya lah, latar itu ada yang tahu latar? Tempat? Tahu, Pak. Apa tuh? Tempat? Pulau Tanamodo. Diana, gini, kalau latar itu tempatnya kejadian itu sudah tadi. Nah, dikatakan Salsa, latar tempatnya itu di Pulau Tanamodo. Kalau latar waktunya kapan kira-kira? Contohnya. Nah, gini nih, kalau tadi di Tanah Modok itu latar tempat. Kalau latar waktu, hari itu, hari di mana pasukan Nataga berjuang hingga titik darah penghabisan. Itu namanya latar waktu. Latar waktu. Nah, kalau misalkan latar suasana gimana suasana? Pagi yang menegangkan, Pak. Nah, gitu. Nah, ada juga ada latar suasana itu menegangkan katanya. Boleh seperti itu. Baik anak-anak, kayaknya Bapak semangat banget nih hari ini mengajarnya. Sudah bela-belain dari pagi kayaknya nih nungguin Bapak untuk mengajar di kelas 7 ini. Mudah-mudahan kita bisa sampai beres untuk melanjutkan pembelajarannya. Bapak ingatkan lagi nanti jika kamu terkendala dengan sinyal dan lain sebagainya, silahkan masuk lagi ya ke yang tadi. Baik, anak-anak, Bapak akan coba untuk melanjutkan pembelajarannya. Kita akan coba untuk belajar bersama-sama. Apa sih cerita fantasi itu? Nah, kita lihat. Sudah bisa dilihat anak-anak tampilannya? Sudah, Pak. Coba Melsi lah, pengertian cerita fantasi menurut KBBI apa tuh, Mel? Atau ada yang lain? Cerita fantasi dimaknai sebagai sebuah cerita yang dibangun berdasarkan unsur kemustahilan. Dikatakan mustahil karena tidak sesuai dengan realita kehidupan yang ada. Baik, terima kasih Melsi bisa untuk menjelaskan. Nah, kalau itu cerita fantasi menurut Lyod Alexander. Nah, kalau menurut KBBI siapa coba yang bisa baca? Menurut KBBI cerita Salsa, Pak. Salsa, boleh Salsa bantu Bapak baca nih. Menurut KBBI, fiktif adalah bersifat fiksi, hanya terdapat dalam khayalan. Melansir Kedel, cerita fantasi adalah genre fiksi yang menunjukkan suatu bentuk sihir atau kekuatan supernatural. Baik, terima kasih Salsa. Nah, sekarang ya, Pak, sama-sama. Bapak ingin menjelaskan selanjutnya tentang ciri umum. Tadi kan pernah dilihat di videonya itu yang pertama ada keajaiban ya, tadi disebutkan teman-teman kamu. Itu termasuk ke dalam ciri umum cerita. Ciri umum. Nah, teks fantasi. Ada keajaiban. Yang kedua tadi ada temanya ya, ide ceritanya. Nah, coba siapa yang mau bantu Bapak untuk bacakan ide ceritanya itu apa sih dalam ciri umum? Ada yang mau bisa bacakan? Ide ceritanya dalam cerita fantasi terbuka terhadap daya hayal penulis. Jadi bebas tadi. Si Arlan kata Bapak tadi ingin mengeluarkan kekuatannya dengan sinar matahari, bisa, tidak dibatasi. Melsi mau punya kekuatan menanam pohon dengan jarinya tak 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 tak, bisa gitu. Tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Nah, nyata. Kira-kira nih
si Tommy nih, Tommy. Kalau kamu diperbolehkan nih minta satu kekuatan, kira-kira Tommy pengen kekuatan apa nih? Halo Tom. Tommy kalau dikasih kekuatan sekarang mau punya kekuatan apa? Aduh, Tommy. Kekuatan Spiderman, Pak. Mau kayak Spiderman. Boleh, bisa terbang gitu ya. Nah, kalau yang lain, Ya, Pak. kalau yang lain Bapak tanya Ramdhani, kalau diberi tawaran nih Ramdhani boleh milih satu kekuatan, mau kekuatan apa Ram? Kekuatan super, Pak. Kayak Batman. Kayak Batman bisa terbang ya. Kalau Riana apa nih kekuatannya pengennya? Riana mah mau bisa hilang, Pak. Kayak Hilang ya. tempat sini ke sana gitu, Pak. Boleh. Biar cepet kalau mau jalan-jalan. Kalau mau, nah kamu buat aja cerita fantasi. Bisa tuh Riana, hari ini ada di rumah, besok ada di Bandung. Nah, 1 menit lagi ada di Mekah gitu, bisa ya. Nah, bagaimana tuh nanti kita cara membuat ceritanya? Kita lanjutkan dalam pelajaran selanjutnya. Nah, sekarang ciri umum yang ketiga menggunakan berbagai latar. Tadi latarnya itu ada latar waktu, Tempat. dan suasana ya. Nah, lintasan Ya. dan waktunya, nah bebas mau di mana saja, mau kapan saja untuk cerita fantasi itu bebas. Yang keempat yaitu ciri umumnya ada tokoh unik memiliki kesaktian. Nah, tadi kesaktian Riana bisa pindah-pindah tempat. Kalau Anda kekuatannya mau terbang kayak Batman. Terus yang kelima bersifat fiksi atau bahasa bukan bahasa formal. Jadi bahasanya bahasa bebas. Paham sampai di sini anak-anak? Paham. Unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, yang pertama ada apa? Tema. Yang kedua ada tokoh dan Nokohon. Tadi mana di sana? Ini ya. Tokoh dan tema. Lanjutkan. Yang keempat, ciri unsur intrinsiknya ada sudut pandang. Sudut pandangnya yang mana nih? Yang kelima ada amanat. Tadi tentang kita harus kuat, kata Melsi. Kalau dari cerita Nataga. Anak-anak, dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi ada yang mau ditanyakan apa cukup? Kalau cukup, Pak. Kalau cukup, kita lanjutkan dengan pengisian LKPD. Kan nanti anak-anak bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang sudah Bapak bagi melalui itu, dan kamu membuat LKPD sudah Bapak pilih. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, gitu. Sip lah. Makasih Ayu ya. Lupa ya Ayu tadi. Nah, di rumahnya, deket rumahnya ada kegiatan apa nih Ayu? Ada suara-suara speaker yang kencang gitu. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa yuk. Nah, kalau lupa itu kata dosen Bapak tidak ingat. Begitu. Nah, LKPD-nya sudah Bapak kirim ya melalui link WA. Kamu isi silakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit. Nanti setelah bekerja sama dengan kelompoknya, Bapak minta kamu kirim ke Bapak dan
kamu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Bisa dipahami sampai situ anak-anak hebat? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Silakan dibuka Bisa, Pak. di link WA dalam bentuk Padlet ya. Nanti kirimkan ke Bapak. Ya, Kasih waktu Ya, Pak. isi LKPD-nya. Selamat bekerja anak-anak. oke, Ya, Pak. Pak. Baik anak-anak, nah sambil berjalan pengirimannya ya, yang masih belum mengirimkan boleh untuk dilanjutkan mengirimkan. Untuk yang sudah mengirimkan, nah kita akan coba untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok berapa saja yang udah beres nih, yang udah dikirimkan? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 udah, Pak. Udah. Kelompok 4 udah, Pak. Kelompok 4 udah. Kelompok 3. Kelompok 3 juga udah, Pak. Kelompok 1 mana nih kelompok 1? Terhempas apa? Ketuanya siapa kelompok 1? Neni ya? Ada Neni? Tugasnya Ya, Pak. LKPD-nya udah dikirim melalui Padlet? Atau mengalami kendala? Neni, LKPD-nya udah dikirim melalui Padlet belum?
Nah, kelompok 1 kayaknya masih terkendala ya. Kelompok berapa nih? Dua. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Salsa, Pak. Udah ya? Lupa. Kelompok 5. Ya, udah. Kelompok 5. Ayu ya, kelompok 5 ya, ketuanya ya? Udah. Udah ya? Baik. Nah, kita lihat coba bersama-sama. Nah, kita masuk presentasi ya. Siapa kelompok mana nih yang mau mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya? Bapak persilahkan nih. Siapa yang mau duluan? Mau kelompok mana dulu? Yang mau presentasi? Kelompok 2 boleh, Pak? Bolehlah, kelompok 2. Nah, Bapak cari dulu ya. Iya, Pak. Screen-nya bisa kelihatan tidak oleh semuanya? Bisa, Pak. Ya, boleh. Kelompok 2 tidak mesti semuanya ya, tentang ciri-ciri umumnya. Ciri-ciri umumnya ada 5 ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Separuh aja lah, 3 aja sampai 3. Nanti untuk yang 4-5-nya sama kelompok lain. Boleh? Jangan lupa salam Oke, kayak Pak. gitu ya. Nah, untuk mempresentasikan ke teman-temannya. Boleh? Salsa atau siapa yang mewakili? Salsa aja boleh? Boleh. Apa? Baik, silakan Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsa sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ciri umum dan penjelasannya. Nah, Salsa, anggota kelompoknya siapa saja? Yang pertama, Salsa, Nafisa, Jihan, Maulana, dan Tommy. Baik, nanti yang lain memperhatikan presentasi dari kelompok 2. Nanti boleh menanggapi atau boleh memberi saran, boleh langsung di Zoom ini, boleh langsung chat untuk perbaikan bersama. Pahami sampai situ anak-anak? Paham, Pak? Silakan Salsa lanjutkan. Oke, yang pertama, ciri umumnya itu ada keajaiban dan keanehan atau kemisteriusan. Penjelasannya, hal yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang wajar. Nah, terus. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Dia dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Penjelasannya, tokoh cerita fantasi biasanya mempunyai watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya nomor 3. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Seperti latar dan alur peristiwa, cerita fantasi bisa menerobos ruang dan waktu. Bisa terjadi dari 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada di kehidupan sehari-hari. Baik, sudah sampai 3 aja. Nanti biar kelompok yang lain kebagian. Kita kasih tepuk tangan, tepuk tangan lah, aplusnya dengan emot jari masing-masing aja. Bapak kasih. Nah, buat Salsa. Yang lain buat Salsa apa? Baik. Iya, selanjutnya mau kelompok mana nih yang mempresentasikan hasil pekerjaannya? Kelompok 5, Pak. Bolehlah kelompok 5. Nah, kelompok 5 meneruskan yang Salsa dari nomor 4 sampai nomor 5. Tuh, tentang ciri umum. Boleh dibacakan. Boleh lihat dari share screen atau boleh dari pekerjaan yang Ayu bersama kelompok tadi bacanya. Silahkan yuk. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rayu mewakilkan kelompok 5 dan anggotanya ada Ayu, Lara, Naisa, dan Ramdhani. Baik, silahkan yuk. Ciri umum yang bersifat fiksi. Penjelasannya, menurut KBBI, fiktif adalah bersifat fiksi, hanya terdapat dalam khayalan. Baik. Ciri pertama,
bahasa, bukan bahasa formal. Penjelasannya, pada cerita fiksi, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Baik, kita kasih emot lagi buat Ayu. Nih dari Bapak nih. Oke, sip. Nah, selanjutnya mau kelompok berapa nih? Setelah tadi ada kelompok 5, kelompok 2, Kelompok, kelompok 5, kelompok 3, Pak. kelompok 3 ya. Ya. Nah, sekarang berarti mengenai unsur intrinsik ya. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Silakan. Untuk siapa yang mewakilinya? Riana. Riana, boleh Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya Riana dari kelompok 3, mewakili kelompok 3. Kelompok 3 beranggota Riana, Anissa, Arlan, Wira, Reska. Ciri intrinsik. Tema, pertempuran atau peperangan. Tokoh dan penokohan. Tokoh utama, Nataga. Protagonis, pemberani, cepat mengambil keputusan. Tokoh pendamping, Dewi Kabut, semut, rayap, dan para tikus. Protagonis, suka membantu. Tokoh pendamping, para siluman serigala. Antagonis, serakah atau semenang-menang. Alur, maju. Latar tempat, Pulau Tanamodo. Latar waktu, hari itu. Hari di mana pasukan Nataga berjuang, hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Latar suasana, menegangkan. Baik, sudah cukup Riana sampai situ. Karena ada beberapa kelompok lagi ya yang belum ya. Ya. Nah, dulu buat Riana apa nih? Nah, mau kelompok berapa nih? Arlan ya? Itu angkat tangan. Arlan mau apa nih? Presentasi atau bagaimana? Kelompok mana? Kelompok 1 ya? Kelompok 3 apa? Udah belum? Kelompok 4? Kelompok 4 aja, Pak. Boleh lah, kelompok 4-nya. Nah, sekarang unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik kelompok 4. Boleh. Bacanya boleh di sini. Oh, fotonya kebalik ya. Berarti baca di apa? Di lembar kerjanya aja. Boleh. Iya, Pak. Siapa yang mewakilinya, Cika? Cika, Pak. Boleh, Cika. Jangan lupa anggotanya disebutkan juga. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cika Rahmawati dari kelompok 4, mewakili kelompok 4, beranggota Cika, Nadia, Iqbal, dan Rehan. Mau genep kan? Sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga, amanat. Apabila kita bersatu, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita. Kejahatan pasti akan kalah juga. Bekerja sama adalah tindakan yang terbaik dalam menyelesaikan sesuatu. Baik, terima kasih. Kasih emot juga buat Cika. Alan begini ya, Alan. Cika sip. Alan kenapa nggak ngomong? Padahal tuh tangannya udah ngangkat-ngangkat tuh. Kirain Bapak mau ngomong juga, Alan. Baik anak-anak, LKPD-nya sudah Bapak terima di Padlet. Di linknya yang tadi ya udah benar. Bapak ucapkan terima kasih sudah mengisi LKPD. Nah, tadi ada masukan-masukan dari temennya apabila nih kelompok 1 misal dengan kelompok 2 hasil pekerjaannya masih belum sama, diprediksikan masih kurang, masih salah. Nanti silahkan saling berkomunikasi, saling lihat di Padlet. Nah, kamu bisa melihat pekerjaan kelompok lain, tinggal baca-baca aja. Nah, tadi kelompok 2 udah bagus lah, penjelasannya udah
begitu sangat jelas. Kelompok 5 juga. Cuma tadi kelompok 4 yang ngirim fotonya aja agak kebalik ya. Nanti boleh diperbaiki. Di Padlet itu bisa untuk diedit anak-anak. Baik, di penghujung pertemuan kali ini Bapak akan coba ingin tahu apa sih yang bisa disimpulkan oleh anak-anak dari pelajaran hari ini. Nah, kira-kira ada berapa nih ciri umum cerita teks fantasi? Ada yang tahu? Ciri umumnya ada berapa? Ada 5. Ada 5. Itu yang angkat tangan kenapa tuh si Arlan sama Neni tuh? Angkat tangan melulu. Silakan tuh di titik 3-nya diklik, angkat tangannya diklik juga. Kalau tidak mau ngangkat tangan terus karena nanti pegel. Ya begitulah. Udah sekarang udah benar. Nah, tapi yang ngomong tadi Salsa ya. Nah, baik. Apa ada berapa Salsa? Ada 5, Pak. Nah, bisa disebutkan apa-apa ciri umumnya? Yang pertama ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas dan kehidupan nyata. Ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Yang keempat, bersifat fiksi. Dan yang kelima, bahasa bukan bahasa formal. Bukan bahasa formal. Baik sekali. Salsa udah bisa menyimpulkan nih pembelajaran ini. Nah, selanjutnya tentang unsur intrinsiknya ada apa saja? Yang tahu, nggak usah semuanya lah, bagi-bagi dengan teman yang lain. Unsur intrinsiknya ada berapa? Ya, ada 5 ya. Ayo, kan di LKPD barusan udah dikerjakan. Ayo, apa saja? Mikrofonnya jangan lupa mikrofon. Iya. Nah, ayo, Riana boleh. Ada 5, Pak. Nah, apa saja Riana? Yang ke-1 tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, yang keempat kenapa Pak? Tokoh itu apa sih tokoh? Tokoh? Bentar Pak, mana tokoh? Tokoh itu ya jadi tokoh ada Nataga gitu ya. Tokohnya Nataga. Kalau penokohan apa tuh? Sifatnya, betul ya? Iya betul Pak. Dilanjutkan Riana, apa lagi tuh? Yang keempat sudut pandang dan yang kelima amanat. Kalau amanat itu apa? Amanat. Pesan. Amanat itu pesan dari si pembuat cerita. Nah, anak-anak sampai sampai sini pembelajaran hari ini ada materi yang kira-kira sulit dipahami tidak? Tentang apa? Insya Allah tidak ada Pak. Semua udah paham ya, misalkan ada ini mah sulit untuk menemukan temanya gitu. Semuanya sudah bisa ya? Sudah bisa paham ya? Mic-nya jangan lupa kalau mau ngomong. Nah, ya boleh. Kalau misalkan yang paling dikuasai itu tentang apa? Materinya. Misalkan sama-sama menguasai tentang unsur intrinsiknya, misal. Tentang apa yang paling dikuasai oleh kalian semua? Masing-masing nih. Materi yang paling dikuasainya tentang apa? Ciri umum sih Pak. Nah, kalau Salsa tentang ciri umumnya sudah dikuasai. Kalau Tommy semuanya apa gimana? Tommy, yang dikuasai udah materi yang bagian mana nih? Anissa, mic-nya jangan lupa.
Apa Tom? Ciri umumnya. Ciri umumnya, Pak. Baik anak-anak, tadi udah disimpulkan, terus udah direfleksi juga. Saran buat Bapak dari kalian apa dalam pembelajaran hari ini? Misalkan menerangkannya terlalu cepat atau udah pas Pak, gimana nih? Gimana? Refleksi buat Bapak. Udah pas, Pak. Menurut Bagus. udah pas. Bisa dipahami ya? Riana gimana? Bagus juga, Pak. Bagus juga, mudah dipahami juga, Pak. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, Ya, Pak. kayaknya kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan dipimpin doa. Kalau tadi oleh saya mulainya, sekarang yang mau memimpin doa boleh angkat tangan. Boleh. Tommy silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Silakan Tom. Sebelum bertutup selesai pembelajaran, doa mulai. Doa selesai. Atas waktu dalam pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Dan yang mudah-mudahan semua tetap semangat untuk meraih cita. Dan untuk pelajaran yang akan datang, kita akan coba untuk mempelajari bagaimana cara membuat rangkuman berisi cerita teks fantasi. Baik anak-anak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Nanti setelah berakhir silahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.